Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Saputra dengan NIM 2210335. Di sini saya akan menjelaskan tentang pluralisme hukum di Indonesia. Bagian pertama, ada pengertian pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum di Indonesia adalah pemahaman mengenai keberadaan mekanisme-mekanisme hukum yang berbeda yang ada di masyarakat di Indonesia. Jadi, pluralisme hukum di Indonesia ini berupa hukum keperdataan, hukum pidana, hukum adat, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, serta hukum-hukum lainnya. Secara sederhana, pluralisme hukum hadir sebagai kritikan terhadap sentralisme dan positivisme dalam penerapan hukum kepada rakyat. Contoh pluralisme hukum waris di Indonesia. 1. Ada hukum waris adat. 2. Ada hukum waris Islam. 3. Ada hukum waris Barat. Bagian pertama, ada hukum waris adat di Indonesia. Hukum waris adat bersifat pluralisme. Hal ini mengikuti ketentuan hukum adat pada suku-suku atau kelompok-kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya, hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda yang menjadi dasar dari sistem suku-suku atau kelompok-kelompok etnik. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang, harta, benda yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Ada 3 prinsip pokok garis kekerabatan atau keturunan. 1. Patrilineal yang menimbulkan kesatuan kekeluargaan yang besar-besar seperti klan, marga, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya. Yang kedua, matrilineal yang juga menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar seperti klan, suku, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada maknya atau ibunya, dan karena itu termasuk ke dalam klan dan suku. Ada yang ketiga, parental atau bilateral yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar seperti tribe, rumpun, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada maknya maupun kepada ayahnya. Bagian yang kedua, ada hukum waris Islam. Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum kewarisan yang berlaku adalah hukum faraid. Faraid menurut istilah bahasa ialah takdir, qadar, ketentuan, dan pada syara adalah bagian yang digadarkan ditentukan bagi ahli waris harta warisan menurut hukum Islam, yaitu sejumlah harta, benda, serta hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Ahli waris dalam hukum Islam secara garis besar dibagi menjadi 3 golongan, yaitu ahli waris menurut Al-Quran atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran disebut Zul Faraid, sehingga bagian mereka selamanya tetap tertentu dan tidak berubah-ubah. Yang kedua, ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut asabah, yaitu golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau sisa. Jadi, bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah Zul Faraid. Seperti itu sisanya dibagikan kepada asabah. Dan yang ketiga, ahli waris menurut garis ibu disebut Zul Arham. Golongan ini baru akan mewarisi jika sudah tidak ada Zul Faraid dan tidak ada pula asabah. Dan yang terakhir, ada hukum waris barat. Hukum waris barat yang dimaksud adalah
sebagaimana diatur dalam KUH Perdata atau BW yang menganut sistem individual, di mana harta peninggalan pewaris yang telah wafat diadakan pembagian. Ketentuan aturan ini berlaku kepada warga negara Indonesia, keturunan asing seperti Eropa, Cina, bahkan keturunan Arab yang tidak lagi berperang teguh pada ajaran agamanya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan unsur-unsur yang ada di hukum waris barat. Yang pertama, ada Yang pertama, unsur individual menyangkut diri pribadi seseorang. Pada prinsipnya, seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya, termasuk harta kekayaannya menurut kehendaknya. Dan yang kedua, ada unsur sosial menyangkut kepentingan bersama. Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat mengakibatkan kerugian para ahli waris, sehingga undang-undang membersihkan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris dalam kepentingan ahli waris. Sekian penjelasan dari saya, Septian Saputra dengan NIM 22 1335. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata maupun dari pembicaraan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.